Saya menyapa Shalom. Selamat pagi, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita dalam keadaan sehat, amin. Amin, bisa bersama-sama kembali tempat ini untuk menaikkan setiap pujian kita kepada Tuhan. Mari kita mensatukan hati kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih pagi hari ini kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Biarlah senantiasa damai sejahtera-Mu boleh terus turun atas kami Tuhan. Sehingga kami boleh datang Tuhan, mengucap syukur, menaikkan setiap pujian kami Tuhan, hanya untuk menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik, teramat baik dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, untuk terus Tuhan, lebih dan lebih lagi mencintai Engkau, mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan saat pagi hari ini untuk melayani Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang siap muji dan memuliakan nama Tuhan, kita katakan sama-sama, amin. Pagi hari ini kita mau mengucap syukur kita mau membawa korban syukur kita mau memuliakannya, kita mau meninggikan Tuhan kita. Haleluya. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Katakan dengan segenap hati, kusembahkan Tuhan, kusembahkan Tuhan, serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Dengan segala hormat saya undang kita boleh bangkit berdiri, katakan, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati.
rinduku kepadamu untuk memuliakan namamu, untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan namamu. Kami naikkan syukur kami, kami sembah kami Padamu ya Tuhan, jangan biarkan aku menjadi malu untuk selama-lamanya. Bebaskan aku dan selamatkan aku dalam kebenaran-Mu. Sendingkanlah telingamu dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batuku, tempat pengungsianku, tempat perteduhanku. Engkau memerintah untuk menyelamatkan aku, karena Engkaulah gunung batuku dan batu karangku. Ya Tuhan Elohimku, bebaskanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang lalim dan kejam, sebab Engkaulah pengharapanku, ya Tuhan Elohim, dan kepercayaanku sejak masa mudaku. Aku berlindung kepadamu sampai selama-lamanya. Pujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan kita. Amin. Amin. Mari kita mau sorakan haleluya. Kita mau lebih lagi datang pada Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang kita mau berfellowship, kita mau bersalaman. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Yo, angkat tangan kita katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita percaya di saat kita bersorak haleluya, ada Tuhan yang turun di tempat ini, amin. Tuhan sebagai kota benteng kami, Tuhan sebagai perisai kami dan kekuatan kami. Mari kita terus bersorak bagi nama Tuhan. Engkaulah gunung batuku ya Bapa. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalam walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Dalam tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Mazmur berkata, Engkaulah Tuhan gunung batu kami dan perlindungan, bahkan kota benteng yang teguh. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tanganmu Tuhan mengangkatku. Kita mau melompat bagi Tuhan. Yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kita mempunyai Tuhan yang benar, amin. Kita mempunyai Tuhan yang menjadi kota benteng kita, amin. Kita percaya Tuhan hadir di dalam setiap pujian dan penyembahan kita. Haleluya, kami bangga punya Engkau Tuhan. Kami bisa berjalan walau badai menerpa di dalam hidup kami tetap kuat dan kokoh, sebab tangan Tuhan menggendong kita. Sama-sama katakan, walau badai menerpa di dalam hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja. Siap semuanya, katakan Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam
Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja, Engkau Tuhan yang benar. Haleluya, kita punya Tuhan yang benar, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita mau menyambut firman Tuhan, karena minggu ini adalah tema dari Yes Hak Istimewa. Kita mau mendengarkan pujian kesaksian dari Zevanya. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus yang katakan ku istimewa. Ku istimewa karena aku ingat ku istimewa. Berasal dari matanya ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikanku istimewa. Dunia boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus yang katakan ku istimewa, ku istimewa. Buka hati lebar-lebar, tutup segala pikiran yang bukan dari Tuhan, kita akan melihat betapa kita sangat istimewa di hadapan Tuhan. Ya, karena hanya di dalam Kristus Yesus kita memiliki penyertaan Tuhan lipat ganda. Amin. Ya, saya mengutip sedikit firman Tuhan yang di dalam Ulangan 30 ya. Yang tadi ini sangat memberkati saya dan ini Tuhan sendiri berbicara ya. Maaf, Ulangan 31 ayat yang ke-8. Begini firman Tuhan. Dan Yahweh, Dialah yang berjalan di depan kita, ya. Dia, Yahweh, yang akan menyertai kita. Dia tidak akan menggagalkan ataupun meninggalkan kita. Janganlah takut ataupun gentar. Luar biasa ya. Kenapa kita istimewa? Karena Yahweh sendiri yang berjalan di depan kita. Ya, jadi istimewa banget gitu loh. Dan Yahweh sendiri yang menyertai kita. Dia tidak akan menggagalkan atau meninggalkan kita. Itulah kenapa kita istimewa. Itu buktinya. Ya. Nah, terus kalau kita istimewa, kita memiliki hak apa sih? Gitu. Apa sih yang disebut hak istimewa itu? Gitu. Ya, oke. Yuk kita masuk di dalam. Pada Lukas ayat yang ke-23 ayat Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-43 disebutkan di situ saat Tuhan Yesus disalibkan ada dua penjahat di kanan dan kiri Tuhan Yesus. Satunya dia mencelah dan dia menghujat Tuhan. Tapi satunya bilang bahwasanya kita dihukum ini adalah wajar karena kita jahat. Ya, karena dia jahat. Gitu kan. Tapi dia berkata bahwa
orang ini yang dimaksud Tuhan Yesus, dia tidak bersalah. Maka itu dia bilang, Yesus, pada saat engkau nyampe di Firdaus, ingatlah akan aku. Tuhan Yesus berkata, ya, di dalam firman yang ayat 43 dikatakan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku. Nah, gitu. Jadi dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya melalui kita hanya berucap seperti itu aja. Itu sepele seperti ini. Tapi Tuhan memperhitungkan sebagai sesuatu yang istimewa. Hati-hati dengan mulut kita. Ya. Terus habis itu apa lagi? Yuk kita buka di dalam Efesus 2. Kita mulai di dalam firman Tuhan, kita buka di dalam Efesus 2. Yuk kita belajar lagi. Karena kita sebagai pribadi yang istimewa di hadapan Tuhan, itu kita memiliki hak istimewa. Yang pertama adalah kita memiliki Firdaus. Maka itu datanglah kerajaan-Mu Tuhan di bumi seperti di surga. Itu hak kita untuk memiliki Firdaus. Ya. Jadi Tuhan saat kembali dia bilang, ku tinggalkan damai sejahtera. Nah, Firdaus itu damai sejahtera. Dia damai sekali. Ya, damai sekali. Ya. Mama saya meninggal di hari Minggu kemarin, maka itu banyak orang yang mengucapkan turut berduka cita. Tapi saya jawab kepada mereka, bersukacitalah bersama dengan kami. Karena bukan kepada satu orang yang diperlihatkan. Mama saya itu ada di Firdaus. Dan papa mama saya mempunyai rumah yang besar banget. Melebihi dari sebesar apa yang pernah kami lihat. Besar banget gitu. Jadi beliau begitu damai di sana dan memang beliau sendiri yang bilang mama saya sudah bertemu papa saya dan tidak mau kembali. Karena beliau merasakan Firdaus di sana. Begitu. Ya. Nanti saya akan saksikan. Yuk kita buka di dalam Efesus 2. Ya. Oke, semua perengkopnya semua karena anugerah. Tolong simak ya. Efesus 2 ayat 1 sampai dengan 10. Oke, ya. Demikian firman Tuhan, perengkopnya aja semua karena anugerah. Ya. Berarti kalau dikatakan semua karena anugerah, hidup kita ini bukan main-main. Gitu, ya. Oke, selalu saya bilang kalau kamu atau engkau saya ganti dengan kita, ya. Kita dahulu telah mati dalam kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa. Ini kita, ya. Ketika kita hidup mengikuti jalan dunia ini dan dipengaruhi kuasa penghulu angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara anak-anak durhaka. Apa sih durhaka itu? Ya. Kita sudah ditebus oleh darah Tuhan yang demikian mahal dan kita tidak menghargai itu. Itulah durhaka. Kepada orang tua kalau kita tidak patuh aja itu dikatakan durhaka. Apalagi ini kepada Tuhan. Ya. Nah, sampai di situ ini. Terus kemudian ya. Kita sebutin lagi. Dahulu di antara mereka kita semua juga hidup dalam nafsu kedagingan. Oke, kita sampai dengan ayat 2 dulu ya. Nah, yuk kita loncat ya. Loncat kita buka di dalam ini 2 Timotius 3 ayat 2 sampai dengan 5. Yuk. Jadi saya mau menekankan apa sih durhaka? Bagaimana sih kita hidup? Kita ini begitu durhaka, ya. Kita loncat di dalam 2 Timotius 3 ayat yang kedua sampai dengan kelima. Ya. 2 Timotius 3 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang kelima. Manusia akhir zaman, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Ya, kata durhaka itu apa sih? Gitu.
Manusia akan mencintai dirinya sendiri, tamak akan uang, pembual, sombong, penghujat, tidak patuh kepada orang tua, tidak tahu bersyukur, membenci kekudusan, tidak suka mengasihi, tidak mau berdamai, suka memfitnah, tidak menguasai diri, kejam, tidak suka kebaikan, berkhianat, ceroboh, berlagak tahu, mencintai kesenangan dunia lebih daripada mencintai Elohim. Secara lahiriah mereka tampak beribadah, tetapi sungguhnya mereka telah memungkiri kuasanya. Hindarilah mereka. Ya, kita kembali kepada Efesus 2 tadi dikatakan bahwasanya ya itu kita dahulu itu harusnya mati oleh karena kesalahan-kesalahan yang tadi kita sebutkan. Gitu. Terus ketika kita hidup mengikuti jalan dunia ini dan dipengaruhi kuasa penghulu angkasa, yaitu roh yang sekarang ini akhir zaman, yang tadi kita sudah sebutkan, sedang bekerja di antara anak-anak durhaka. Jadi 2 Timotius 3 tadi sudah menyebutkan, itu adalah pengaruh-pengaruh yang akan menyeret kita ke dalam kedurhakaan. Mengingkari anugerah yang Tuhan sudah berikan. Ya. Jadi udah jelas firman Tuhan sendiri yang mengatakan seperti itu. Ya. Yang kedua. Terus yang ketiga, ayat yang ketiga. Dahulu di antara mereka kita semua juga hidup dalam nafsu kedagingan seperti itu. Ya. Karena menuruti keinginan daging dan pikiran yang jahat. Bahkan sesungguhnya kita adalah anak-anak yang patut dimurkai seperti mereka juga. Mereka yang di luaran sana yang belum kenal Tuhan. Kita ini dulu adalah bagian dari mereka. Tapi oleh karena anugerah dari Tuhan, Tuhan loh yang memanggil kita ada di sini. Tuhan loh yang memanggil kita untuk mengenal Dia. Dia yang membuka dirinya agar kita datang untuk mengenal Dia. Itu anugerah yang sungguh sangat luar biasa. Ya, sekarang ditanya, apa sih keinginan daging? Yuk kita lebih perjelas lagi di dalam Galatia 5. Ya, di dalam Galatia 5 ayat yang 19 sampai dengan ke-21. Galatia di depannya ya. Di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai dengan 21. Oke, ayat yang ke-19. Perbuatan kedagingan itu telah nyata, yaitu perzinahan, persundalan, kenajisan, nafsu liar, penyembahan berhala, sihir, permusuhan, perbantahan, iri hati, amarah, persaingan, perselisihan, pengajaran sesat, ya. Terus kemabukan, kedengkian, pembunuhan, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Tentang hal-hal itu aku katakan kepadamu, Rasul Paulus mengingatkan, sebagaimana pernah kukatakan sebelumnya, bahwa mereka yang melakukan hal-hal seperti itu tidak akan mewarisi kerajaan Elohim. Firman Tuhan ini sungguh luar biasa loh. Dia sampai detail banget loh mengingatkan kepada kita. Ya. Dan atas semua itu, Tuhan masih memandang kita istimewa loh. Luar biasa enggak Tuhan kita? Dia enggak pernah loh mengabaikan kita. Dia selalu ada untuk kita. Amin. Ya, dahsyat Tuhan kita, oke? Nah, oke, kita lanjutkan kembali ke dalam Efesus tadi. Ya. Jadi jelas dari 1 sampai dengan 3 itu menunjukkan bagaimana kita. Dan seharusnya kita ini harusnya sebagai apa? Harusnya diapain sih? Tapi apa yang dilakukan Tuhan? Sama sekali di luar apa yang seharusnya. Ya, yang ayat keempat, namun garis bawain di situ, namun
Itu beda banget dengan yang tadi 1:3 harusnya kita menerima penghukuman. Tetapi Elohim yang kaya dengan kemurahan telah mengasihi kita. Ya, melalui kasih-Nya yang besar, tidak terbatas. Tadi dikatakan Alfa Omega, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kasih-Nya tetap besar. Ya. Bahkan ketika kita mati dalam kesalahan-kesalahan, Dia telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Hanya bersama dengan Kristus Yesus. Tidak ada oknum yang lainnya. Ya, hanya Yesus Kristus. Ya. Karena anugerah kamu, kita telah diselamatkan karena anugerah. Ya. Terus Dia telah membangkitkan kita, Yahweh telah membangkitkan kita dan telah mendudukkan kita bersama Kristus Yesus di surga. Aku pulang ke rumah Bapa untuk menyiapkan rumah bagi engkau semuanya, bagi kita semuanya. Dan nanti tempat kita adalah di sana bersama dengan Kristus Yesus. Ya. Terus supaya pada masa yang akan datang, ya, Elohim dapat menunjukkan kepada kita kekayaan anugerah-Nya yang berlimpah oleh kebaikan hati-Nya di dalam Kristus Yesus. Supaya pada masa yang akan datang, kelak di kehidupan kita selanjutnya, kita akan melihat begitu luar biasa. Wow, yang saat ini mama saya nikmati. Ya. Nomor 8, tolong perhatikan. Karena anugerah kita telah diselamatkan oleh iman. Iman bicara tentang kepercayaan kita kepada Tuhan. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Bagaimana kita hidupkan iman di dalam diri kita, yaitu bagaimana kita menyatakan kita percaya kepada Kristus? Bagaimana? Firman Tuhan sudah mengajarkan, jangan khawatir, jangan takut, jangan gentar, jangan goyah, jangan gegana, jangan semuanya. Tuhan mengatakan, janji Tuhan adalah ya dan amin. Ya. Kita harus bangkitkan iman kita. Karena kita mendapatkan segala sesuatu yang Tuhan janjikan hanya dari iman. Ya. Tapi kembali lagi, iman tanpa perbuatan adalah mati. Masalah persoalan di depan kita itu banyak. Masing-masing orang memiliki masalah, tidak terlepas dari saya. Besar kecil masalah kita itu bagaimana cara kita pandang. Bedanya itu. Kalau kita pandang masalah kita lebih besar daripada Kristus, ya selamanya kita akan terpuruk dalam kejatuhan itu. Tapi kalau kita pandang masalah kita kecil karena kita memiliki Kristus yang begitu besar, masalah kita nggak ada artinya. Kita melangkah aja dengan gagah perkasa, kita melangkah aja dengan sukacita, kita melakukan segala sesuatu dengan luar biasa. Karena apa? Bersama dengan Yesus kita lakukan perkara yang besar, itu pasti. Amin. Ya. Jadi cara pandang kita menentukan hidup kita loh. Kenapa hidup kita terpuruk? Cara pandang kita salah. Jelas-jelas Tuhan mengatakan, kamu istimewa, kamu berharga. Tuhan sendiri telah datang dan Dia mati untuk kita. Siapa sih kita ini sehingga menjadi biji mata Tuhan? Istimewa loh. Dalam pengalaman dulu waktu Nuh, air bah diizinkan Tuhan karena begitu jahat dan manusia semakin jahat, akhirnya didatangkan air bah. Tapi pada saat semuanya sudah berlalu, dikatakan dalam firman Tuhan bahwasanya Tuhan menyesal. Dan Tuhan berjanji atas dirinya sendiri tidak akan melakukan itu. Sampai kemudian anaknya sendiri yang turun ke dunia ini.
karena bebalnya manusia. Air bah nggak kapok juga. Ya, bara api bla bla nggak kapok juga. Kita ini dulu bagian dari itu, gitu loh. Ya. Sampai anaknya sendiri tidak disayang-sayang loh untuk kita. Sebenarnya kalau ditimbang-timbang anaknya jauh lebih berharga daripada kita, betul? Tapi Tuhan berikan itu. Yahweh berikan itu. Yesus Kristus memberikan dirinya. Rela dihina, disesak sampai dengan mati antara langit dan bumi, itu hina. Hanya untuk kita. Tapi kita ini adalah pribadi yang tidak tahu diri. Seringkali menganggap masalah kita lebih daripada Tuhan. Ini loh. Berarti masalah kita sebenarnya di mana? Di daging. Ini loh masalah kita sebenarnya. Ini loh segala keinginan. Itu. Ya. Mari kita belajar bersama-sama. Kita hancurkan ini loh. Kita taruh Kristus lebih besar dari semuanya. Ya. Amin. Terus oke, kita lanjut. Ya. Oke. Saya ulangin lagi. Karena anugerah kita telah diselamatkan oleh iman. Ya, disebutkan di situ, ini garis bawain, itu bukan karena usaha kita, tapi karena pemberian Elohim. Jadi harusnya kita bisa menghargai. Karena kita sama sekali sedikit pun tidak ada usaha loh kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk kita bertobat, itu jelas-jelas Tuhan menjamah hati kita, kita tinggal nurut aja. Tapi susah. Benar? Susah. Ego kita ini loh. Harga diri kita ini loh. Yang setinggi langit. Susah. Ya, tapi kalau kita tempatkan Tuhan lebih dari segalanya, tidak ada yang susah. Ya, karena ada Roh Kudus, itulah kekuatan kita. Ya, ingat. Dikatakan lagi di situ, itu bukan karena perbuatan-perbuatan sehingga tidak seorang pun dapat memegahkan diri. Kita ada di sini bersama-sama berdoa, kita ada di sini bersama-sama memuji Tuhan, kita ada di sini bersama-sama beribadah, itu semuanya adalah anugerah. Tapi seringkali mungkin pikiran kita, aduh adem-adem mendung, enak tidur. Daripada kita buang waktu di sini. Aduh aku hilang, kesibukanku aku tinggalkan, harusnya aku kerja mendapat omset sekian. Tapi aku hanya duduk diam di sini dan merasa tidak mendapatkan apa-apa. Itu loh. Jadi kita merasa seringkali kalau kita datang kepada Tuhan itu karena usaha kita. Kita merasa sebagai pahlawan yang kita sudah mengorbankan segala kegiatan aktivitas kita, kesibukan kita. Padahal tidak. Tuhan yang membawa kita untuk datang kepada Dia. Ya. Ini loh, yuk kita belajar untuk menghargai. Hal sekecil apapun yang kita lakukan untuk Tuhan itu sangat berharga. Karena bukan kita yang melakukannya. Pada saat firman Tuhan di Roma dikatakan, pada saat kita memanggil Bapa aja itu karena roh Tuhan ada pada kita. Maka itu kita dimampukan memanggil, ya Abah, ya Bapa. Ya. Jadi tidak ada yang bisa memegahkan diri, no. Gak ada itu. Ya. 10. Sebab kita adalah buatan Elohim yang telah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang telah dipersiapkan oleh Elohim sebelumnya agar kita hidup di dalamnya. Ya. Pada saat Tuhan menenun kita dalam kandungan ibu kita, itu semua tujuannya adalah baik. Ya. Semuanya dibuat untuk puji hormat kemuliaan Tuhan. Baik.
adanya. Tapi pada saat kita sudah dilahirkan, ini dia, kita masih bayi, masih ini begitu luar biasa. Semuanya baik, karena nurut, semuanya nurut. Dia apa-apain nurut, justru orang tua kita yang jadi nurut sama kita. Ya, tinggal kita nangis aja langsung orang tua heboh, kan seperti itu kan. Nah, pada saat kita mulai gede, pada saat kita mulai tahu nih namanya keinginan, ya, mulai dari kecil mau snack, mau ini udah minta yang ini padahal jangan, orang tua kita bilang nanti kamu sakit gini-gini, enggak enak. Nah, ini dia. Ya. Padahal Tuhan mengatakan Elohim sudah mempersiapkan semuanya yang baik. Agar kita hidup di dalam segala anugerah Elohim. Dalam segala sesuatu yang menurut Elohim adalah baik. Bukan baik menurut kita, baik menurut Elohim. Jadi hidup kita ini sebenarnya dari orok sampai dengan nanti pada saatnya itu semuanya sudah tertata sebenarnya baik. Baik. Tapi kenapa yang terjadi tidak baik? Nah, ini dia. Berarti kita melenceng dari jalan yang sudah ditetapkan Elohim untuk hidup kita. Seringkali enak banget ke kanan, ke kiri, suka-sukanya. Katanya kok enggak bervariasi kalau jalan terus monoton. Nah, ini ayo kita kembali kepada jalan-jalan yang sudah dipersiapkan karena Elohim akan membawa kita di dalam kebaikan Dia. Kebaikannya. Ya. Jadi hak istimewa kita yang pertama adalah Firdaus, damai sejahtera. Ya. Kalau kita hidup di jalan-jalan yang sudah dipersiapkan Elohim, kita nurut dan taat saja, maka itu Firdaus adalah hak kita. Hidup keluarga kita, hidup kita dipenuhi dengan damai. Dan damai itu selalu diikuti dengan sejahtera. Karena kalau hati kita damai, berkat Tuhan itu turun atas kita. Maka itu hidup kita dilimpahin dengan sejahtera. Gitu. Ya. Yo. Terus apalagi yang Tuhan ini hak kita apalagi? Nah, di dalam Yohanes 14 ayat 6 disebutin. Yuk kita buka yuk di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 ya. Ini hak istimewa kita lagi. Yang kedua adalah Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yesus berkata kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku." Hak istimewa kita kedua adalah akses kita, ya, akses kita. Jelas-jelas Elohim menjanjikan dan Dia berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup." Ya, kita memiliki akses yang jelas. Tadi kalau kita berjalan di jalan-jalan Elohim adalah jalannya baik, lurus, indah, ya. Dan itu pastinya benar. Dan hidup kita terjamin karena kita berjalan bersama dengan Yesus. Ya, kita punya akses yang jelas nih. Dan gak akan tersesat. Itu hak kedua kita. Ya, dan dikatakan di situ adalah tidak seorang pun akan datang kepada Yahweh kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Hanya Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Ya. Kalau hidup kita mau dan harus mau. Ya. Terus yang ketiga, ya, tadi dikatakan ya, kita memiliki Firdaus. Terus akses kita jelas untuk menuju ke sana. Nah, tapi kembali kita harus punya identitas diri. Identitas diri. Kalau di Indonesia KTP. Kita ambil yang gede di luar negeri, paspor.
kita memiliki paspor, identitas diri kita sudah jelas sebagai anak Elohim. Ya, kita memiliki paspor. Yuk kita buka di dalam Roma 5 ayat yang kedua. Kita buka di dalam Roma 5 ayat yang kedua. Roma 5 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Dan pengharapan tidak akan membuat kita malu, karena kasih Elohim telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus. Roma 5 pasal yang kedua. Maaf. Terlalu semangat nih semuanya. Karena peringkupnya di situ kemenangan iman. Tapi hebatnya nggak ada yang protes, luar biasa. Ya. Roma pasal 5 ayat yang kedua. Melalui Dia, melalui Yesus Kristus, ya, kita memperoleh jalan masuk ke dalam anugerah oleh iman. Ya, di mana kita berdiri tegak dan bersuka cita dalam pengharapan akan kemuliaan Elohim. Ya, dikatakan lagi, melalui Kristus Yesus. Ya. Tadi yang ayat 1 kita lihat, jadi di situ jelas. Jadi kita yang dibenarkan oleh iman telah berdamai dengan Elohim di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan melalui Tuhan Yesus Kristus dikatakan kita memperoleh jalan masuk ke dalam anugerah oleh iman. Jadi nggak main-main nih. Ya, sekarang kita harus pertama kita harus yakinkan hati kita dan kita harus pastikan diri kita, iman kita itu seperti apa. Apakah kembang kempis, Senin Kemis, hujan panas? Pengharapan kita kepada Kristus Yesus itu seperti apa sih? Ini kita harus pastikan. Dan itu taunya pribadi demi pribadi. Kenapa janji Tuhan kok tidak terrealisasi dalam hidup kita? Katanya ini, katanya itu. Kenapa si A mengalami seperti ini? Kenapa si B mengalami seperti ini? Kenapa katanya mujizat masih ada tapi tidak terjadi dalam hidupku? Yuk, masing-masing pribadi ukur iman percayanya sampai sejauh mana. Bukan tergantung kata orang. Tadi lagu sewanya luar biasa. Aku istimewa, walaupun orang-orang mengatakan aku apa. Ya. Tergantung dari iman kita kepada Kristus. Karena kita hidup oleh iman. Di firman Tuhan dikatakan, Yesus berkata, jika aku datang kembali, adakah ku dapati iman di bumi? Cara kita menghargai anugerah Tuhan adalah kita memperbesar iman kita. Tuhan udah ngasih loh, walaupun imanmu sebesar biji sesawi saja. Dulu pernah tren banget ditunjukin biji sesawi kayak apa sih gitu kan. Dulu pernah tren seperti itu, dia lebih kecil daripada beras. Emang benar lebih kecil daripada beras. Dan Tuhan tidak nuntut kita gede, tidak. Hanya sekecil itu saja imanmu, engkau sanggup memindahkan gunung. Tapi pikiran manusia, dasar manusia selalu ngomongnya maunya gede. Dituntut yang kecil aja kagak bisa. Ya. Jadi ayo Tuhan ngomong, iman sebesar biji sawi kalau kita lihat, kecil ya. Halah kecil, saimprit orang Jawa bilang. Ya kan, saimprit. Tapi buktinya kita saimprit aja kita gak bisa ngelakuin. Gimana dong? Ya, ayo kita harus terus memacu diri. Dan itulah Bapak dan Ibu, maka itu firman Tuhan mengatakan jangan pernah tinggalkan persekutuan. Karena di dalam persekutuan itu kita saling membangun iman kita masing-masing. Melalui kesaksian-kesaksian. Dan Tuhan sangat perlu kesaksian kita. Untuk apa? Itu memperbesar kemuliaan Tuhan. Melalui kesaksian kita iblis
dikalahkan. Iblis dipermalukan. Yuk, kita di dalam FB atau di dalam perkumpulan, persekutuan, kita di dalam setelah ini fellowship atau apa. Bila apa yang ada di dalam kehidupan kita, Tuhan berkarya. Saksikan itu. Agar membangun iman percaya masing-masing kita. Terbangun oleh karena Tuhan begitu luar biasa. Amin. Ya. Jadi kita begitu berharga di mata Tuhan, kita memiliki hak istimewa. Jelas tadi dikatakan bahwasanya kita memiliki itu firdaus yang pasti. Firdaus milik kita. Dan Tuhan berkata, firdaus diberikan kepada kita bukan hanya sekedar diberikan, tapi aksesnya juga diberikan. Dan kita bisa masuk di dalam akses itu, jelas kita harus ada paspor. Paspornya juga Tuhan udah berikan di dalam Roma 5 ayat 2 tadi. Ya. Jadi ayo kembali lagi dikatakan di situ intinya oleh iman. Ya, oleh iman. Di gereja ini kan saat ini tahun ini double porsi. Kita terima berkat Tuhan double porsi. Di ayat atasnya dikatakan karena aku sudah dipermalukan 2 kali lipat. Dan gereja ini sudah mengalami. Sudah. Maka itu saatnya adalah menuai. Ya, saat menuai double porsi. Saya kaget hari Minggu kemarin. Saya selama mama sakit kami selalu berdoa Tuhan sembuhkan, sembuhkan, sembuhkan. Kita percaya mujizat itu masih ada. Kita percaya kesembuhan terjadi. Kita satukan iman kita satukan tujuan kita untuk meminta kesembuhan bagi mama saya. Saya melihat dengan caranya yang ajaib, saya bayangkan itu semuanya kita lakukan. Ya, tapi Tuhan berkehendak lain. Hari Minggu jam 5.45 mama saya meninggal. Tapi sebelum meninggal itu, hari Jumat saya dikabarin kondisi mama saya drop lagi, ginjalnya sudah tidak berfungsi, menurun, otaknya semuanya tidak respon sama sekali. Hanya tidur saja. Nah, terus kemudian Sabtu kondisinya lebih lagi. Terus langsung saya kabarin anak-anak saya bilang, oh, adik saya nanya dulu, gimana Cie? Apa mau dibawa lagi ke Surabaya? Karena kami tinggal di satu kecamatan, itu di Genteng, di Banyuwangi. Nah, kalau ke Surabaya itu sekitar 6,5 sampai dengan 7 jam. Nah, terus kemudian kalau bawa ambulan itu hanya sekitar 4 jam. Ya, kami ke Surabaya. Terus habis itu saya bilang, sudah cukup. Usaha kita sudah cukup. Gitu. Kasihan lihat mama saya ditancap sana, tancap sini dengan mesin segala macam. Di ini selang, terus dimasukin lagi di dalam selang, itu luar biasa. Saya tahu itu sakit. Gitu. Sudah cukup, saya bilang gitu. Kondisi mama saya juga enggak memungkinkan, kondisi mama juga tidak memungkinkan lagi dibawa ke Surabaya. Terus kemudian ya sudah, kita yang pasti sekarang adalah berdoa. Besarkan hatinya, jika Tuhan masih izinkan, pasti sembuh. Bukan karena usaha kita lagi. Saya telepon pagi-pagi, saya bilang sama suami saya, terus kemudian kami berdoa, saya telepon ke anak-anak saya bilang, telepon emak, anak-anak saya kan panggil emak, telepon emak, terus habis itu walaupun beliau tidak respon, telepon melalui om saya, taruh di telinganya, saya bilang apapun yang pernah membebani emak, minta maaf. Semuanya. Akhirnya 2 anak saya semuanya minta maaf, menantu saya semua kami minta maaf. Terus kemudian ya udah kami ikhlaskan. Tapi saya nggak ngomong sama anak-anak saya harus bagaimana. Terus habis itu anak saya yang kecil, dia langsung berdoa gini. Dia bilang begini, Tuhan, siang-siang tahu Tuhan lebih sayang sama emak. Gitu. Kalau memang sudah waktunya emak untuk Tuhan panggil. Tolong beri kekuatan kepada kami semua untuk ikhlas dan legowo.
melalui doa itu Roh Kudus bekerja. Kami rela hati semuanya. Maka itu jam 5 langsung beliau meninggal. Dan meninggalnya saat meninggalkan suster yang jaga itu ada posisi di rumah sakit di desa situ. Beliau jam 5 bangun, terus kemudian membuka mata, gerak-gerak kaki, gerak-gerak tangan, tapi dia tidak respon terhadap lingkungan, terhadap sekeliling. Gitu, matanya melek semuanya. Terus kemudian sama susternya dibilang, Oma saya bersihin ya, dibersihin mata, dibersihin semuanya, bersih. Udah selesai dibersihin, dipanggilin perawatnya. Nah kemudian dipompa, di ini semuanya tidak terdeteksi. Jadi istilahnya oksigennya nggak ada, tekanan darahnya, saturasinya ya semua itu nggak ada, tekanan darahnya normal, terus kondisi suhunya 36,5. Tapi yang fungsi-fungsi oksigen, pernafasan segala sesuatu sudah tidak ada. Ya, tapi melek. Nah terus kemudian sudah setelah itu semua sudah bersih, setelah itu langsung tidur. Tidur lagi, hanya tarikan satu nafas tidur. Dipompa jantung segala macam sampai dengan Tuhan menyatakan meninggal. Jadi meninggalnya begitu tenang, begitu simpel. Nah itu jam 5.45 langsung adik saya mengabarin ke RT. Langsung di situ luar biasa banget, dikabarin langsung ke toa masjid. Pada saat mereka selesai sholat subuh ya, kan mereka masih ada itu, langsung toa masjid. Dan di toa itu bukan hanya satu masjid, tapi ada 3 masjid. Gitu. Di belakang rumah saya, terus di depan agak jauh, terus agak jauh. Nah, yang saya cermati gitu. Hari Minggu, mama saya langsung dimendai sebelum tiba di tempat persemayaman. Kami tidak mengira tetangga kanan kiri sama itu tetangga jauh itu sudah ada di tempat persemayaman. Mayatnya belum datang loh, tapi orang-orang sudah ada di situ. Dan itu rata-rata banyak yang berhijab. Pada saat sampai dengan kemudian datang, sampai setelah dimandikan, kan kita biasanya kalau di adat orang Cina kan sebelum tutup peti masih terbuka. Mereka semua menyaksikan dia. Dan rata-rata mereka bilang, kok enak ya, nyaman kayak tidur. Dan cantik. Nah, suami saya jam 7 lebih sebelum datang ke gereja, waktu makan. Saya kan panggil-panggil dari atas, biasalah 8 oktav teriak-teriak saya. Ya, suami saya diem aja. Saya kalau manggil, kalau diem, jengkel saya. Kalau nggak ditanggepin, tambah keras suara saya. Terus nih orang kok nggak ini sambil ngomel. Saya turun ke bawah, saya lihat dia lagi berdoa. Terus kemudian, terus kok bau ya, bau wangi banget dia. Terus dia merasakan, dia ngomong, kamu tahu nggak? Mama datang. Mama bilang, jangan sedih. Mama di sana lebih bahagia. Mama tidak mau kembali. Maka itu doa kami minta kesembuhan tidak terjadi. Karena mama saya lebih suka di sana. Dan kemudian orang melihat Firdaus yang dia ada di sana. Dan ada papa saya di situ. Itu. Maka dari itu kami berdua melihat itu. Justru yang harus berduka cita itu adalah kita yang hidup. Yang harus ditangisi adalah kita yang hidup ini loh. Mereka di sana happy. Kembali lagi pada saat relaksi saya back ke kehidupan papa mama saya seperti apa sih gitu. Sampai begitu banyak orang yang menghantarkan. Di persemayaman papa saya kita 6 hari buka, persemayaman papa saya 6 hari, persemayaman mama saya 3 hari, itu 6 layer penuh terus.
orang-orang yang berdatangan. Nah, terus saya cari tahu, apa sih, bagaimana sih beliau hidup. Itu menjadi teladan bagi kami. Ya, kalau saya ceritakan di sini nggak selesai firman-Nya. Jadi berseri. Tunggu episode selanjutnya. Ya. Tapi benar-benar luar biasa yang kami saksikan. Ayo, ini menjadikan cerminan bagi kami. Betapa, bagaimana sih kita harus hidup. Menghargai anugerah yang sudah kita terima. Dan pada saat kemudian Bu Lili mengatakan tidak bisa menyampaikan dan saya harus menyampaikan hak istimewa. Ini benar-benar ya, benar-benar apa yang saat ini terjadi dalam kehidupan kami. Yang sudah diperoleh sama mama saya di sana. Dan Bapak dan Ibu yang perlu ketahui, mama saya itu 8 bersaudara. Semuanya Konghucu. Terus kemudian ada sepupu-sepupunya semuanya panjang. Karena seorang mama saya, semuanya diselamatkan. Mama saya udah berkeluarga loh. Mama saya dan papa saya bertobat itu saat saya kelas 6. Berarti sudah meninggalkan keluarganya. Tapi jika satu orang diselamatkan, maka seluruh keluarga diselamatkan. Itu terjadi benar-benar. Kemarin itu pada saat datang, sepupu-sepupu saya di dalam Tuhan luar biasa. Hanya karena satu orang mama saya. Karena mama saya membawa Kristus di dalam hidupnya. Di dalam keluarganya. Benar-benar harus berubah. Hidup kita sebelum di dalam Kristus dan hidup kita setelah dalam Kristus itu harus berubah. Dan kita bisa menjadi terang di mana saja kita berada. Maka itu keluarga kita pasti diselamatkan. Tapi ayat itu tidak akan berlaku kalau hidup kita masih sama seperti di luar Kristus. Walaupun kita hidup dalam keluarga itu, pengenalan diri akan Kristus tidak tercermin dan mereka tidak melihat hidup kita ada Kristus. Bagaimana mungkin keluarga kita bisa percaya? Hanya ngomong doang. Enggak. Jadi kita harus menjadi kitab terbuka, Injil terbuka untuk keluarga kita. Maka itu mereka mempunyai, karena mereka mempunyai free pass, mereka mempunyai oleh karena kita sudah diselamatkan dalam keluarga itu, mereka mempunyai prioritas untuk boleh diselamatkan. Tapi mereka diselamatkan, itu Tuhan melihat, Tuhan akan membentuk kita untuk menyelamatkan mereka. Sehingga janji Tuhan terrealisasi. Jika satu orang diselamatkan, maka seluruh keluarga akan diselamatkan. Tapi kalau kita hanya diam-diam, kita tidak pernah menyaksikan betapa Tuhan sangat luar biasa dalam kehidupan kita, nggak mungkin itu terjadi. Kalau kita rindu keluarga dekat kita diselamatkan, kita menjadikan diri kita Injil terbuka untuk dipakai Tuhan untuk menyelamatkan mereka semuanya. Demikian juga keluarga papa saya, 11 bersaudara. Semuanya hari ini mengenal Kristus. Dan kemarin pada saat pelepasan jenazah, kami keluarga diberikan kesempatan untuk mengucapkan terima kasih. Ya, biasalah kita pidato, biasanya mengucapkan terima kasih, mohon maaf jika memang sekiranya. Dan saya lupa untuk itu, saya tidak ngomong itu, tapi saya justru ngomong tentang kebesaran karya Tuhan Yesus dalam kehidupan orang tua saya. Dalam kehidupan kami. Justru sedikit berkhotbah justru di situ. Akhirnya adik saya yang maju, akhirnya bilang kami mengucapkan banyak terima kasih dan mohon sekiranya jika ada hal-hal yang tidak berkenan. Itu adik saya yang nyusul, saya lupa ngomong gitu. Saya ngomong itu justru menyaksikan Tuhan ini sudah teramat sangat baik, saya bilang gitu. Dan Tuhan itu dahsyat untuk selama-lamanya. Itu justru yang saya ngomong. Nah, ayo ya. Kita sudah mempunyai hak istimewa. Pada pagi hari ini firman disampaikan. Selalu ada beberapa kali disebutkan. Jika engkau dengar firman Tuhan disampaikan hari ini, janganlah engkau keraskan hatimu. Begitu firman Tuhan. Ya, yuk kita sama-sama. Kita ini hanya sementara di sini. Ya, kemarin papa saya meninggal umur 79 tahun. Itu putih semuanya. Mama saya umur 83 tahun. Itu merah semuanya. Katanya kenapa merah? Ya supaya ini apa? Karena anugerah. Sudah diberi panjang umur. Merah semuanya. Jadi tidak nampak bersedih.
tidak nampak bersedih. Sampai dengan payung loh harus mencari merah. Sampai saya bingung gitu loh. Semuanya serba merah. Ya. Jadi hidup kita di dalam anugerah Tuhan adalah bahagia. Sukacita, damai. Sama dengan sejahtera. Ya, tidak ada yang namanya kekurangan, tapi Tuhan mencukupkan sesuai dengan kehendak Dia. Ya. Sedikit saya tambahkan, kata cukup ini kadangkala bahaya. Kalau ukuran kita seringkali kita kurang. Tapi menurut Tuhan itu cukup. Artinya apa? Kapasitas kita loh hanya cukup. Misalnya kita hanya cukup 1 sendok, ya Tuhan hanya kasih 1 sendok. Tapi kalau kita cukup 1 ember, ya perbesar kapasitas kita untuk menerima yang 1 ember. Itu loh. Tapi kita tidak mau melakukan apa-apa, tapi mintanya 1 ember. Ya mana mungkin. Ya, ayo perbesar kapasitas kita. Tahun ini double portion, terima itu semuanya. Karena gereja ini sudah mengalami dipermalukan. Kini saatnya menuai. Tadi saya dengar sedikit dari Bu Lina walaupun sekilas beliau menerima luar biasa. Ya Pak ya, Pak Abraham tadi menyaksikan. Nah ini Januari loh, masih Januari sudah terjadi. Ayo semuanya. Ya, ingat tadi udah kita melalui lidah bibir kita sampaikan. Tuhan, kebesaran Tuhan. Kita mewartakan Injil untuk Tuhan. Ya, yuk ini, amin. Yuk kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Kami percaya saat hari ini, kerajaan-Mu turun atas rumah tangga kami masing-masing, di bumi seperti di surga. Dan kami pulang dari ibadah ini Tuhan, kami membawa firman-Mu. Kami sudah tahu hak-hak kami Tuhan. Kami menikmati sebagai pribadi yang istimewa di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau memperbesar kapasitas kami. Bersama dengan Tuhan Yesus kami yakin kami melakukan perkara-perkara yang besar. Terpujilah namamu Tuhan, haleluya, amin. Ya, saya mau sharing sedikit. Karena ini pengalaman yang nyata, supernatural yang saya alami. Mertua saya itu kan petani ya. Jadi Tuhan itu ngomong sama saya, segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi di sana rumahnya papa istri saya, mertua saya, itu punya lahan yang begitu luas. Tapi di sana bukan tanam padi, tanam pohon apa yang Tuhan perintahkan. Saya, oh sampai kayak gitu ya Tuhan. Iya. Nah jadi Bapak Ibu, kayak contohnya Pak Abraham Abin, dia kan bangun jalan. Nanti di surga Pak Abin sama Tuhan disuruh bangun jalan dari permata, dari emas itu beliau. Benar. Itu Om Andres kan, wah dia nanti paling dekat sama Tuhan. Kamu mainkan musik ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Om Hasan pimpin pujian, dia kan jadi pemimpin pujian di sana. Kita justru jadi jemaahnya dia, kita ikut muji. Bapak Ibu, itu benar. Segala perbuatan yang kita lakukan sungguh-sungguh Tuhan berkati. Karena segala perbuatan kita itu menyertai kita. Amin. Kalau saya tidak mungkin berfirman di sana, karena yang berfirman siapa? Tuhan Yesus sendiri. Ya. Ya. Amin. Amin. Yuk kita masih berjaman Tuhan. Pada tempat yang mulia, anugerah
Kau berikan hidupku sebagai ganti dosaku. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidupku sebagai ganti dosa. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima. kasih Yesus Yang abadi dengan di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu. Tuhan, darah-Mu sucikan ku, kuasa salibmu muliakan ku. Ada tempat yang mulia, sebagai ganti dosa. lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima. Kasih Yesus Yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu. Tuhan, darah-Mu sucikan ku, kuasa salibmu muliakan ku. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu. Tuhan, darah-Mu sucikan ku, kuasa salibmu pulihkan ku. Ambil waktu. Begitu besar anugerahnya kepada setiap kita. Mari kita lebih sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Karena Dia segalanya buat setiap kita. Saya sangat percaya tahun ini untuk setiap kita berkat double portion itu pasti terjadi. Ambil waktu. Terima damai sejahtera itu. Terima damai sejahtera itu. Angkat tubuh di atas kepala kita. Bukankah tubuh yang dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Makan dalam nama Yesus.
Kami bersyukur Tuhan. Hidup kami bukan milik kami lagi, tapi milik Engkau. Engkau sumber pengharapan. Maka itu mulai hari ini Tuhan, kami mau lebih lagi segala sesuatu kami melakukan yang fokus dan serius untuk kemuliaan Engkau Tuhan. Karena apa yang kami lakukan jadi supaya kami tidak sia-sia Tuhan. Engkau memberkati setiap kami dengan 2 kali lipat Tuhan. Kami terima damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Angkat darah Tuhan di atas kepala kita. Tuhan meneguhkan perjanjiannya di dalam hidup kita. Kita ingat pengorbanannya, kita ingat kasihnya. Bukan kacauan, tapi syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus. Minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Ucapkan syukur. Anugerahnya yang tak terbatas. Anugerahnya yang tak Karena salibmu seluruh hidupku milikku. Sejatiku kuasa salibmu pulihkan oleh karena salibmu seluruh hidupku milikku. Tuhan darahmu sejatiku kuasa salibmu pulihkanku oleh karena salibmu seluruh hidupku milikku. Tuhan darahmu sucikanku kuasa salibmu pulihkanku kuasa salibmu pulihkanku kuasa salibmu pulihkanku. Makasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami punya hak istimewa Tuhan. Maka itu kami mau lebih lagi mengasihi Engkau, mencintai Engkau, melakukan segala sesuatu yang terbaik buat Engkau Tuhan. Terima kasih kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Karena segala perbuatan kami akan menyertai kami Tuhan. Di Firdaus kelak Bapa. Engkau Tuhan yang tidak pernah berhutang. Justru Engkau yang memberkati kami berlipat kali ganda Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami syukur. Haleluya. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita diberkati melalui firman Tuhan, amin. Terima kasih untuk Pastor Ana yang sudah membawakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk kesaksiannya yang memberikan kekuatan untuk kita semua. Ada anugerah, ada hak istimewa untuk kita, amin. Dan kita juga sudah menerima perjamuan asa yang kudus. Terima kasih Gembala yang sudah memberikan perjamuan asa yang kudus untuk kita semua. Tiba saatnya kita akan mendengarkan warta pengumuman YAS Bogor KFG. Dan kita akan menyaksikan sejenak pengumuman dari YAS Media Pusat. Silakan ditampilkan. Suaranya yuk.
Ya, ini adalah salah satu lagu dari YS Pusat yang berjudul Aku Terima Mukjizat. Dan kita bisa juga menghafal yang sudah ditayangkan. Yang kita sembah adalah Tuhan yang menyediakan semua yang kita butuhkan. Dan namanya disebut Jehovah Jireh. Dia yang menyediakan. Percayalah saat ini apapun yang kita butuhkan, Dia adalah sumber segalanya. Saat ini apa yang kita butuhkan, apakah kesembuhan, apakah pemulihan, Dia terlalu sanggup untuk memberikan kepada kita menurut cara, menurut waktu Tuhan. Dan yang pasti Dia akan menjadikan segala sesuatu indah. Habis ya. Pengumumannya Bogor kan. Iya, itu salah satu pengumuman dari YS Pusat. Biarlah kita juga mendukung apa yang sudah kita lihat dari Ketua Sinode Pastor Giri Jordan, sehingga pelayanan misi YS ini semakin berkembang dari Sabang sampai Merauke. Haleluya, amin. Ya, kita akan mendengarkan pengumuman gereja YS Bogor KFG. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah hadir. Bagi jemaat-jemaat yang setia, biarlah semakin minggu kita tetap hadir dan kita bawa jiwa-jiwa yang baru. Dan suatu kebetulan di tempat ini ada Bapak Denny Yanuar Panggabean. Selamat datang Pak di YS Bogor. Kita ucapkan selamat datang dan selamat bergabung untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang Pak di HS Bogor. Ibadah kita dimulai jam 9 pagi setiap minggunya dan ada family blessing di tempat ini setiap hari Minggu yang Bapak sudah hadir di minggu kemarin hari Rabu. Kita melihat dan mendengarkan pengumuman selanjutnya jadwal kegiatan kita di HS Bogor KFG. Ada praibadah Minggu jam 8.30 sampai jam 8.45 sebelum ibadah dimulai. Ibadah umum dilakukan setiap minggu dari minggu pertama sampai minggu kelima yang dimulai jam 9 pagi sampai dengan selesai. Family blessing diadakan setiap Rabu jam 5 sore sampai dengan selesai. Puji Tuhan kita sudah memulai FB di tahun 2024 ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan doa jemaat setiap 1 bulan di minggu pertama hari Jumat kita akan doa untuk sama-sama di tempat ini. Di minggu pertama jam 19, jam 7 malam sampai dengan jam 20.30. Doa pelayan hari Sabtu, hari Sabtu kedua dan Sabtu keempat jam 4 sore sampai jam 18 waktu Indonesia Barat. Ini kegiatan kita bagi Bapak Ibu Saudara sekalian para pengerja untuk kita hadir di dalam setiap kegiatan kita di tempat ini. Next selanjutnya. Ya, bagi kita yang membutuhkan informasi yang ingin dilayani mengenai baptisan, penyerahan anak, pernikahan, konseling, dukungan doa, kunjungan jemaat, dan kedukaan dapat menghubungi Gembala Pastor Edi Tantono dan Wakil Gembala Pastor Gunarto Gunawan. Demikian pengumuman kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga untuk yang mengikuti ibadah online di tempat ini. Biarlah ada hak istimewa untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sebelah kiri saya di dekat pintu ada kotak persembahan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dengan kesukarelaan, sudah disediakan ada persembahan umum dan persembahan khusus yang disediakan gereja Tuhan di tempat ini hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Baik, kita akan
berdoa syafaat dan doa persembahan, saya mohon Ibu Hunita untuk berdoa persembahan dan doa syafaat. Mari semua kita bangkit berdiri, kita akan menutup dan berdoa syafaat dan persembahan. Mari kita sama-sama berdoa syafaat. Tuhan, kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kau telah mengumpulkan kami, mendapatkan berkat-Mu, sukacita-Mu, damai sejahtera yang daripada Engkau Tuhan. Sungguh ini adalah perkara yang luar biasa Tuhan, yang sudah Engkau berikan kepada kami semua Tuhan. Tuhan, kami menginginkan Tuhan berdirinya jemaat di tempat ini Tuhan. Bagaimana yang Engkau kehendaki Tuhan. Dari itu Tuhan, kami tidak akan melihat masa-masa yang lalu Tuhan. Tapi kami akan melihat bagaimana Engkau bekerja di masa-masa yang akan datang Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memulihkan segala sesuatunya Tuhan. Berikan kerendahan hati Tuhan, untuk kami Tuhan, untuk dibentuk, dipulihkan Tuhan. Terima kasih buat penyataan-penyataan-Mu Tuhan. Di hari-hari perjalanan hidup kami Tuhan. Saat ini Tuhan, jemaat-Mu ada yang tidak hadir. Engkau lawati mereka Tuhan. Yang bepergian, yang sakit penyakit Tuhan, yang dalam kelemahan Tuhan. Mari Tuhan, kami percaya lawatan-Mu Tuhan memberikan dampak luar biasa untuk mereka Tuhan. Biarlah mereka akan datang penuh dengan ucapan syukur minggu-minggu yang akan datang Tuhan. Engkau memberkati segala kegiatan kami Tuhan dalam ibadah-ibadah kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau berdiri atau Engkau berjalan di depan kami Tuhan. Dari itu Tuhan, pimpin kami terus Tuhan. Supaya kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat yang sudah Engkau lakukan, yang sudah Engkau berbuat untuk kami semua Tuhan. Itu adalah baik baginya, bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa membawa bangsa kami Tuhan. Yang tahun ini Tuhan akan pesta demokrasi Tuhan, pemilihan umum Tuhan. Di daerah-daerah sampai di pusat Tuhan. Baiknya Engkau berperkara Tuhan. Biar yang terbaik Tuhan untuk kami semua. Engkau cadangkan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya kendali-Mu atas bangsa ini Tuhan. Engkau berkati jemaat-Mu, Engkau berkati bangsa ini Tuhan. Yang dari terkecil, bahkan pelayan-pelayan-Mu yang terendah Tuhan. Sampai yang tertinggi Tuhan Engkau berkati. Engkau curahkan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Segala puji syukur kami kepadamu. Kau memberikan kami hidup dengan sukacita. Kau memberikan kami aktivitas. Kau memberikan kami usaha. Kau memberikan kami pekerjaan. Maka daripada itu Tuhan, apa yang ada pada kami memberikan persembahan dengan sukacita kepada Engkau Tuhan. Sehingga apa yang kami tabur untuk kemuliaan-Mu, untuk memperlebar kerajaan-Mu Bapa. Tuhan, Engkau memberkati setiap persembahan yang ada pada kami Tuhan. Berlipat kali ganda Tuhan. Dengan syukur atas segala kesehatan, atas segala pekerjaan, atas segala usaha, atas setiap rumah tangga yang Engkau berikan kepada kami. Damai dan sejahtera Tuhan. Hidup kami dalam kesejahteraan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur atas itu semuanya Tuhan. Sehingga kami bersyukur atas segala sesuatu yang Kau limpahkan kepada kami Tuhan. Terpujilah nama Yesus. Kami mempersembahkan dengan sukacita kepada-Mu Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah membawa damai dan sejahtera, sukacita. Maka diberkati setiap kita, setiap imam, setiap laki-laki. Diberkati berdiri kita, duduk kita, keluar kita, masuk kita. Apa saja yang kita lakukan dalam nama
Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjadikan damai dan sejahtera dan berkat yang berlimpah-limpah. Maka begitu juga dengan istri kita, dia tertawa tentang hari depannya. Dia melakukan pekerjaan rumah tangganya dengan sukacita dan sorak-sorai. Dan doa-doanya didengar oleh Tuhan yang Maha Kuasa dalam nama. Maka seistri rumah tangganya tertawa dengan sukacita senantiasa. Dan dia berkatalah engkau di antara para wanita yang luar biasa. Kami percaya setiap jemaat IAS KFG Bogor, para wanita diberkati berlimpah-limpah, menjadi wanita yang perkasa, senantiasa terpujilah nama Tuhan, dan dari rahimmu lahirlah keturunan-keturunan yang perkasa, keturunan-keturunan yang luar biasa, mungkin sejarah bagi bangsa dan menjadi berkat di antara bangsa-bangsa. Terpujilah nama Tuhan sampai selama-lamanya. Berkat Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita hari ini sampai selama-lama dengan pimpinan dan tuntunan kuasa yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan Besar